Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Misteri Arwah Istriku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so get ready to be haunted. Makan dulu biar kuat. Mira menjauhkan makanannya. Dia tidak mau makan dari orang asing. Dia tidak tahu apa yang diberikan pada makanannya. Kamu tenang aja, kami tidak memberi racun. Ketiga lelaki itu menjauhi Mira seperti sedang berunding. Mira berusaha mendengarkan pembicaraan ketiga lelaki tersebut. Mereka tidak menyebut nama Marni. Mereka hanya menyebut nama bos saja. Jangan kamu apa-apakan wanita itu. Ini perintah bos. Percaya padaku. Awas kalau kamu macam-macam. Bos tidak mau barang sisa. Mira segera kembali ke tempatnya setelah mendengar suara kaki yang mendekat. Kedua lelaki tadi kembali meninggalkan tempat itu. Kini Mira bersama lelaki yang membawanya ke tempat itu. Meskipun dia tidak tahu mau diapakan, setidaknya dia sedikit tenang mendengar pembicaraan ketiga lelaki itu. Dia tidak akan diapa-apakan oleh lelaki itu. Setelah jam pulang, Fahmi segera kembali mencari istrinya. Dia sudah menanyakan pada teman-teman kantornya kemungkinan Mira berada di rumah mereka. Tapi nihil. Tidak ada satupun yang tahu keberadaan Mira. Fahmi, Mira kemana? Rais yang sejak kemarin dijauhi Fahmi tetap saja merasa peduli pada Fahmi. Dia pergi dari rumah tidak pamit, jawab Fahmi tanpa menghentikan langkahnya. Dia lalu menghidupkan motornya, tidak peduli lagi dengan pertanyaan Rais. Dia masih kesal dengan sikap Rais yang terlalu ikut campur dan terlihat menyudutkannya. Fahmi kembali mencari istrinya ke rumah teman sekolah Mira dulu. Dia sudah bertanya siapa saja yang pernah berteman dekat dengan Mira. Tapi beberapa rumah yang dituju tidak ada yang tahu keberadaan Mira. Wanita itu seolah pergi tanpa jejak. Apa dia kabur dengan lelaki? Pikir Fahmi. Setelah pengkhianatan Marni membuat lelaki itu berpikir buruk tentang istrinya. Dia sampai merasa banyak sekali kekurangan karena istrinya lagi-lagi kabur dengan laki-laki lain. Fahmi pulang ke rumah setelah hari makin gelap. Di depan rumahnya ada motor milik Rais. Pintu rumahnya terbuka. Fahmi mendengus kesal dengan ulah sahabatnya itu. Boleh-boleh saja peduli, tapi tidak harus ikut campur. Mira belum ketemu. Rais langsung bertanya dengan nada khawatir seolah paling peduli. Fahmi tersenyum sinis. Dia sudah ingin sekali memberi ketegasan pada sahabatnya untuk jangan ikut campur dengan urusannya. Ini urusanku, kamu jangan ikut campur, ketus Fahmi sambil masih berdiri hendak mengusir Rais. Fahmi, kamu kenapa ketus sama Rais? Dia itu ingin membantumu, tegur Romla yang baru keluar membawakan teh untuk Rais. Fahmi melewati ibunya dan Rais selalu masuk ke kamarnya. Tidak habis pikir dengan Rais yang terlalu masuk dalam rumah tangganya. Fahmi segera membersihkan diri agar pikirannya sedikit tenang. Biarlah Rais yang masih setia menunggunya di depan. Dia hanya ingin tenang. Fahmi, apa kamu tidak curiga dengan Marni? Rais bertanya saat Fahmi sudah mau meminumnya. Kenapa kamu bawa-bawa Marni? Oh, kamu ikut-ikutan Mira menuduh Marni? Sinis Fahmi. Dari semua orang yang dia curigai disinggahi Mira, Marni bukan termasuk dalam daftar tempat pencariannya. Aku tidak bawa-bawa dia. Tapi Mira kemarin tanya alamat rumah Marni padaku. Apa?
Fahmi kaget mendengar perkataan Rais. Kenapa Rais malah ceroboh memberikan alamat Marni? Dia ingin menyelidiki apakah yang menerornya itu Marni atau bukan. Tapi aku tidak tahu kalau Mira malah menghilang. Sial. Fahmi mengumpat. Entah dia kesal dengan Rais atau Mira. Yang jelas dia takut kalau Mira melakukan hal buruk pada Marni dan justru akan membuat Marni kalap. Dia juga tidak yakin kalau Marni akan menerima baik Mira jika Mira datang menemuinya. Kenapa kamu beritahu? Aku hanya membantunya. Kamu sendiri sebagai suami kenapa tidak percaya dengan istrimu sih? Rais sudah sangat kesal dengan Fahmi yang terus saja tidak percaya dengan Mira. Kamu itu terlalu ikut campur, maaf. Aku hanya merasa kasihan pada Mira. Fahmi mengambil kunci motornya dan gegas berangkat ke rumah Marni. Aku ikut. Fahmi membiarkan Rais mengikutinya. Dia tahu kalau temannya itu tidak akan mau jika dia menolaknya. Dasar teman tidak tahu diri, pikir Fahmi. Mereka berdua memang punya ikatan yang kuat. Rais termasuk orang yang selalu ada untuk Fahmi. Mungkin karena Fahmi merasa disudutkan saja, akhirnya dia kesal dengan Rais. Dia tidak tahu kalau Rais sangat khawatir dengan Mira. Dia mungkin orang yang paling dekat dengan Mira sejak mereka masih di kantor sebelum Fahmi di kantor yang sama. Rais sudah mengenal Mira wanita baik dan tidak pernah terlibat berhubungan dengan laki-laki meskipun banyak yang mendekati Mira. Sebagai seorang teman yang tahu kehidupan pernikahan Fahmi dan Marni yang tidak sehat, Rais selalu saja menenangkan Fahmi untuk bersabar dengan istrinya. Dari nasihat itulah akhirnya Fahmi menjadi lelaki yang sabar. Mungkin karena sabarnya Fahmi, akhirnya menjadi lelaki takut istri. Ada apa, Mas? Tanya Marni saat itu suami Marni tidak ada di rumah. Hal ini memudahkan Fahmi untuk menemui Marni. Bagaimanapun juga suami Marni pasti akan cemburu jika melihat Fahmi datang. Apa kamu yang menyekap Mira? Rais yang sejak tadi gerah dengan sikap manja dan menggoda Marni geram dan langsung menuduh tanpa basa-basi. Rais, jangan seperti itu, bicara baik-baik, tegur Fahmi. Maaf Mar, aku hanya tanya, apa Mira kesini? Fahmi tidak enak pada Marni yang sudah berwajah masam mendengar tuduhan Rais. Ingin sekali dia menyuruh Rais pulang agar tidak membuat keadaan semakin rumit. Mira, memangnya dia mau kesini? Untuk apa? Marni balik bertanya. Ia mau menegurmu. Kenapa kamu masih saja menerornya? Ketus Rais. Jangan menuduh sembarangan, pasti istrimu itu sudah semakin gila. Makanya cari istri itu yang waras, Mas, ejek Marni. Wanita itu tersenyum sinis menatap Fahmi dan Rais bergantian. Yang gila itu kamu. Sudah Rais, ayo kita pulang. Fahmi mengakhiri perdebatan itu lalu menarik tangan Rais agar tidak semakin memojokkan Marni. Rais sebenarnya masih belum puas mengumpati Marni, tapi Fahmi terus saja menariknya agar menjauh dari Marni. Jika tidak ada Fahmi, mungkin Rais sudah mendamprat Marni. Dia tidak habis pikir dengan Fahmi yang masih saja bersikap baik kepada Marni. Fahmi, lu kenapa sih? Masih saja baik sama perempuan itu? Dia itu mengkhianatimu. Rais memprotes sikap Fahmi yang menurutnya aneh. Dia seperti itu karena aku juga. Apa maksudmu? Dia melakukannya karena cemburu padaku dengan Mira. Rais menghentikan langkahnya lalu menarik tangan Fahmi yang akan menaiki motornya. Jadi kamu merasa kelakuan Marni itu karena salahmu? Sudahlah, jangan bahas itu. Sekarang kita akan cari Mira di mana. Fahmi menaiki motornya lalu memakai helm. Dia masih bingung harus mencari istrinya di mana. Kita ke kantor polisi aja, usul Rais. Mira itu bukan anak kecil. Mana mungkin dia diculik? Justru itu. Bisa jadi dia hilang karena diculik. Keterangan tetanggamu yang mengetahui Mira naik ojol bisa dijadikan saksi. Kali ini dia menyetujui ucapan Rais. Bisa jadi Mira diculik saat dalam perjalanan. Mereka berdua akhirnya memutuskan ke kantor polisi. Lagi pula Mira sudah 2 hari menghilang. Kebersamaan Fahmi dan Mira masih terlalu singkat. Mungkin cinta mereka masih belum tumbuh. Bagi Fahmi cinta pertamanya masih belum hilang. Makanya dia masih saja peduli dengan Marni. Terlalu sulit membenci mantan istrinya itu. Jadi mau bagaimanapun Rais menyudutkan Marni, dia tidak pernah mempercayainya. Siapa yang kira-kira Bapak curigai?
Tanya polisi itu. Marni, dia mantan istri Fahmi. Jawab Rais. Tidak pak, Marni tidak mungkin melakukan itu. Sahut Fahmi membela Marni. Begini pak, sebenarnya dulu Marni pernah meneror Fahmi dengan pura-pura mati. Marni juga meneror Mira sampai Mira depresi dan hampir gila. Rais menjelaskan kronologinya. Dia ingin polisi memeriksa Marni. Rais, kenapa melebar begini sih? Aku hanya cari Mira. Protes Fahmi. Dia benar-benar tidak suka dengan Rais yang menyangkut pautkan Marni atas menghilangnya Mira. Keterangan ini sangat berguna bagi penyelidikan Pak Fahmi, jelas polisi itu. Oh ya, tentang mayat itu, pembunuhnya belum ketemu. Dan kemarin juga ditemukan mayat yang juga kondisinya sama. Kami juga curiga kalau Mira mungkin saja diculik oleh orang yang sama. Penjelasan polisi tersebut membuat Fahmi takut jika Mira memang diculik. Dari keterangan polisi juga sama, bahwa korban penculikan rata-rata wanita dewasa berambut panjang dan tentu saja cantik. Dari mayat yang ditemukan setelah diautopsi semuanya korban pelecehan. Fahmi semakin ketakutan mendengar penjelasan polisi. Dia yang dari kemarin berprasangka buruk pada istrinya, kini benar-benar takut. Bagaimana jika Mira mengalami hal yang sama? Bagaimana jika dibunuh? Dia tidak akan bisa memaafkan dirinya karena telah begitu jahat kepada Mira. Malam ini Fahmi gelisah di rumah sendiri. Entah kenapa dia merasa rumahnya terasa horor. Fahmi mendengar suara-suara aneh di belakang rumah. Fahmi berjalan ke belakang menuju pintu. Dibukanya pelan pintu yang mengarah ke tempat menjemur pakaian. Di dalam semak terlihat seperti ada yang mengawasinya. Sepasang mata itu jelas terlihat menatap tajam kepadanya. Fahmi keluar memastikan kalau ada orang di sana. "Siapa itu?" teriak Fahmi. Dia lalu berjalan mendekati semak. Tiba-tiba pintu yang tadi terbuka tertutup kencang. Fahmi langsung menoleh ke arah pintu. Dia berlari mendekati pintu dan menarik tuas pintu. Ternyata pintu terkunci dari dalam. "Hei, siapa di dalam?" Fahmi menggedor pintu. Lampu tiba-tiba padam. Fahmi dibuat ketakutan karena pandangannya kini terbatas. Dia seperti mengalami kejadian dulu saat Marni menerornya. Apa mungkin Marni melakukan teror lagi? Rasanya tidak mungkin. Fahmi segera berjalan ke depan lalu membuka pintu lewat depan. Sialnya, dia sudah mengunci pintu depan tadi. Kali ini Fahmi terkunci dari dalam. Dalam keadaan seperti itu Fahmi tidak berani membahayakan diri. Dia segera ke rumah ibunya yang ada di seberang jalan. "Fahmi, ada apa?" tanya sang ibu saat Fahmi mengetuk pintu. Saat itu sudah tengah malam, jelas saja Romlah khawatir. "Aku terkunci dari luar, Bu." "Lah kok bisa?" "Besok aja aku cerita. Sekarang cepat masuk." Fahmi menarik tangan ibunya untuk segera masuk. Dia merasa masih ada yang mengawasinya. "Fahmi, sebenarnya ada apa?" Romlah yang melihat Fahmi ketakutan juga ikut takut. "Di rumah sepertinya ada orang atau mungkin hantu, Bu." Fahmi bergidik saat ingat tatapan tajam dari semak-semak. "Kamu itu jangan buat ibu takut. Aku juga takut, Bu." Fahmi mengintip rumahnya dari jendela rumah ibunya. Lampu rumahnya sebentar menyala, sebentar padam. Ada bayangan orang berjalan mondar-mandir dari balik tirai. Itu semakin membuat bulu kuduk Fahmi merinding. Fahmi ingat dulu, pernah ada tetangga yang mengatakan kalau pemilik rumah itu dulunya adalah orang terkena gangguan jiwa dan meninggal karena bunuh diri. Fahmi bergidik membayangkan sang pemilik rumah datang dan mengganggunya. Polisi memberi kabar kalau kemungkinan Mira berada. Seminggu sudah Mira menghilang dan Fahmi tidur di rumah ibunya. Dia hanya berani ke rumahnya saat siang hari. Dia tidak berani tidur di rumahnya malam hari. Ternyata dia baru merasakan kalau di kamar depan ada sesuatu. Fahmi baru menyadarinya setelah istrinya menghilang seminggu. Dia menyesal karena tidak mengindahkan kata istrinya. "Di mana, Pak? Di mana kemungkinan istri saya?" tanya Fahmi saat mendatangi kantor polisi. "Ini masih kemungkinan. Kami sudah mengirim personil ke sana. Mereka berada di hutan." "Istriku dibawa ke hutan? Mau apa mereka? Ini sudah 1 minggu." Fahmi semakin frustasi memikirkan bagaimana kalau istrinya diapa-apakan oleh penculik itu. Mudah-mudahan istri Pak Fahmi tidak mengalami hal buruk.
Polisi bernama Arman itu menenangkan Fahmi. Memang dia tidak yakin kalau penculik itu tidak melakukan apa-apa pada Mira. Apalagi penculik itu tidak meminta tebusan atau apapun untuk mengancam Fahmi. Polisi masih menyelidiki kasus yang menurutnya sangat aneh itu. Malam ini polisi bergerak menuju hutan yang dimaksud. Fahmi memaksa ikut karena dia sangat khawatir dengan keadaan istrinya. Pikirannya benar-benar kacau membayangkan istrinya yang bersama orang asing selama 1 minggu. Kalau Bapak bisa menahan diri, tidak mengganggu pekerjaan kami, silakan ikut. Tegas polisi itu. Bagaimanapun juga Fahmi adalah seorang suami yang pasti akan mengganggu kerja polisi jika tidak bisa mengendalikan diri. Beberapa personil polisi sudah menyebar di beberapa tempat. Mereka hanya mengandalkan sinar rembulan yang kebetulan bersinar terang. Fahmi mengikuti salah satu personil polisi. Dia berusaha tenang sambil memperhatikan sekitar. Dia ingin tahu siapa orang yang menyekap istrinya. Mereka semakin masuk ke dalam masih berputar-putar, tidak juga menemukan apapun. Dalam keheningan malam itu hanya sesekali terdengar gesekan ke daun-daun kering akibat langkah kaki. "Di sini!" teriak salah satu polisi. Mereka berlari ke arah gubuk tua. Ternyata mereka sudah terlambat. Entah sejak kapan penculik itu pergi dari sana. "Sepertinya mereka baru pergi dari sini," kata salah satu polisi saat melihat bekas duduk mungkin saja milik penculik itu. "Kita menyebar!" "Tolong!" Suara teriakan wanita secara spontan membuat polisi berlari ke sumber suara. Fahmi ikut berlari mengikuti polisi mencari keberadaan istrinya. "Saya ke sana, kalian ke sana." Pemimpin polisi itu memberi instruksi dengan tanda. Mereka langsung menyebar lagi menutup jalan. Kemungkinan penculik itu berlari. Fahmi ikut berlari ke arah yang dirasa ada suara Mira. Dia menggunakan perasaannya mencari keberadaan Mira. Dia berusaha merasakan keberadaan Mira dari nalurinya. Dia yakin saat ini Mira memikirkannya. Suara ranting terinjak acak. Fahmi berlari mengendap. Tatapannya tertuju pada tumbuhan yang bergoyang-goyang. Fahmi mengendap lalu mengintip dan benar saja. Mira bersama lelaki sedang membekap mulut Mira. Lelaki itu, Fahmi seperti pernah melihatnya. Fahmi berjalan memutar agar bisa melumpuhkan lelaki itu dari belakang. Dia mencari kayu di sekitar tempat itu. Saat akan mengayunkan kayu, tiba-tiba dia dipukul dari belakang tepat di tengkuknya. Fahmi langsung tersungkur. Pukulan itu membuat hilang kesadaran. "Jangan bergerak!" Polisi melakukan tembakan peringatan. Kedua penculik itu langsung melarikan diri dan meninggalkan Mira. Mereka berlari mengejar penculik itu dan sebagian menolong Mira dan Fahmi yang tidak sadarkan diri. Polisi itu lalu membawa Fahmi dan Mira ke mobil polisi, lalu mengantar mereka ke rumahnya. Fahmi mengerjapkan matanya saat dia berada di mobil polisi. Matanya langsung tertuju pada Mira yang keadaannya sangat menyedihkan. Rambut Mira acak-acakan dan pakaiannya juga kotor. "Mira, kamu tidak apa-apa?" tanya Fahmi. Mira yang sedari tadi menangis melihat Fahmi tidak sadarkan diri, langsung memeluk suaminya. Dia menangis menyesali perbuatannya yang nekat. Entah siapa yang menculiknya, yang jelas dia sangat ketakutan. Beberapa kali dia hampir dilecehkan dua lelaki itu. Beruntung dalam keadaan tepat waktu salah satu dari mereka datang dan menggagalkan pelecehan itu. Siapapun yang menculiknya dia yakin kalau mereka punya maksud lain. 1 minggu dia disekap tanpa mendapatkan perlakuan buruk, kecuali 2 orang laki-laki yang ingin melecehkannya. Dalam keadaan seperti itu, semua tidak akan yakin selamat dari pelecehan saat bersama dengan 2 lelaki seperti para penculik itu. Tapi ternyata Allah masih melindungi Mira. "Aku tidak apa-apa, Mas. Kamu bagaimana? Mana yang sakit?" Mira memeriksa Fahmi. Dia benar-benar khawatir pada lelaki yang begitu dia cintai. Gara-gara dirinya Fahmi terkena masalah. "Aku tidak apa-apa." Fahmi berusaha bangkit, meskipun kepalanya masih terasa sakit. Tapi dia berusaha menahan sakitnya agar istrinya tidak khawatir. Dia merasa bersalah dengan sikap Mira yang memikirkannya, padahal Mira sendiri dalam keadaan tidak baik-baik saja. Fahmi memeluk istrinya. Dia mencoba menenangkan istrinya. Pasti berat berada dalam hutan selama 1 minggu penuh. "Mas, kenapa kita ke rumah ibu?" tanya Mira saat mereka sampai. "Sementara kita di rumah ibu dulu," jawab Fahmi menutupi keadaan yang sebenarnya. Mereka berdua disambut ibu dan kedua adik Fahmi,
Hilangnya Mira memang mereka rahasiakan. Mereka takut keluarga Mira khawatir, apalagi ayah Mira yang sudah sakit-sakitan. "Ayo masuk, kamu pasti lapar." Romlah memapah menantunya untuk masuk. Dia sudah menyiapkan makanan untuk Mira setelah mendapat kabar dari Fahmi kalau akan menjemput Mira. "Aku mandi dulu aja, Bu. Seminggu gak mandi, lengket banget badanku." Fahmi lalu menyiapkan air untuk mandi istrinya. Dia masih berada di kamar mandi untuk membantu istrinya mandi. Mira jelas saja menolak. Dia malu jika suaminya melihatnya telanjang. Tapi Fahmi memaksa dan akhirnya Mira pasrah. Fahmi membersihkan dengan teliti tanpa berkata apapun. Sebenarnya dia tidak hanya ingin membantu Mira mandi, tapi dia ingin mencari apakah ada bekas penganiayaan dari penculik itu. Tubuh mulus Mira terekspos sempurna. Fahmi sampai menelan ludahnya. Ternyata dia tidak tahan melihat tubuh mulus istrinya. Akhirnya dia keluar dengan alasan mengambilkan baju untuk istrinya. Fahmi masih baru sekali melakukan kewajibannya sebagai suami. Jiwa lelakinya terus saja bergejolak, tapi dia tidak akan melakukannya karena istrinya baru saja mengalami penculikan. Fahmi berusaha mengalihkan pikiran erotisnya. "Ra, ikut aku ambil baju Mira," ajak Fahmi pada Rara adiknya. "Cuma di situ saja ajak aku," gerutu Rara yang sedang asyik memainkan telepon selularnya. "Bentar." Fahmi menarik adiknya. Meskipun Rara sendiri penakut, tapi paling tidak Fahmi ada teman saat masuk ke rumahnya. Dalam sepekan ini dia tidak pernah ke rumahnya saat malam hari. Dibukanya pelan pintu rumahnya, Fahmi memindai ruangan itu. Entah kenapa setiap kali melihat kamar tamu, bulu kuduknya langsung meremang. Fahmi menarik adiknya menuju kamar utama tanpa menoleh ke kamar tamu. Dia benar-benar merasakan ada yang aneh dari kamar itu. Saat Fahmi masuk ke kamarnya dan bersama adiknya itu, tiba-tiba pintu kamarnya tertutup. "Mas!" Rara berteriak dan mendekati kakaknya. "Shh. Diam." Suasana hening. Fahmi mendekati adiknya lalu memegang tangan adiknya agar tidak berteriak. Dari kemarin sebenarnya Fahmi penasaran, siapa sebenarnya yang berada di rumahnya. "Mas, apa itu Mbak Marni?" bisik Rara. Kejadian itu sama persis di rumah Fahmi dulu. Dia sudah tidak setakut dulu karena dia tahu itu pasti bukan hantu. Tapi kalau manusia apa tidak lebih berbahaya? Apalagi pemilik rumah dulu adalah orang gila. "Pasti bukan," jawab Fahmi. "Apa Rendra masih di rumah ini? Dia gila karena tidak boleh kawin sama maknya." Rara masih berbisik membicarakan sang pemilik rumah. "Jangan keras-keras." Fahmi mencoba membuka pintu kamar. Beruntung tidak dikunci dari luar. Dia melongokkan kepalanya memastikan tidak ada orang di dalam. "Ayo, keluar." Fahmi berjalan mengendap sangat pelan. Kamar tamu itu terbuka. Fahmi melihat ada sepasang mata seperti mengawasinya. Tetapi yang persis di semak-semak belakang rumah tetap sama. Fahmi segera menarik adiknya dan berlari keluar. Segera dikuncinya pintu rumah, mereka langsung kembali ke rumah ibunya. Keadaan rumah Fahmi belum aman untuk ditinggali. "Ada apa, Mas?" tanya Mira yang melihat Fahmi berjalan sambil sesekali melihat ke rumahnya. "Mir, kamu sudah ganti baju? Pakai baju Riri?" jawab Mira. "Mbak Mira kedinginan di kamar mandi, jadi aku pinjami," sahut saudara kembar Rara. Fahmi lupa kenapa tidak meminjam pakaian adiknya saja tadi. Kini dia malah kepikiran siapa orang yang ada di rumahnya. "Kenapa tidak ke rumah saja, Mas?" tanya Mira masih melihat rumahnya yang sudah gelap. Baru saja dia melihat lampu masih menyala. "Bukannya barusan nyala lampunya?" kata Mira. Fahmi kembali menoleh ke rumahnya. Benar saja lampunya sudah padam. Dia semakin yakin kalau di kamar depan itu ada orang. Tapi di mana dia bersembunyi? Apa jangan-jangan selama ini orang itu berada di rumahnya? "Mbak, pas Mbak Mira kesurupan itu memangnya ada yang nakutin?" tanya Rara. "Shh, siapa yang kesurupan?" tegur Romlah pada putrinya. "Mbak bukan kesurupan, Mbak hanya sok aja," jawab Mira. Dia masih ingat kejadian waktu itu. Sampai saat ini dia masih berpikir apakah penculik itu sama orangnya dengan yang ada di rumah. Sebutan bos masih menjadi misteri buat Mira. "Apa Mbak Marni yang mengganggumu, Mbak?" tanya Rara.
Mira menoleh ke arah suaminya meskipun dia ingin mengatakan kecurigaannya pada Mira. Tapi dia tidak berani mengatakannya. Dia tahu suaminya akan lebih percaya pada Marni daripada dirinya, sedangkan dirinya tidak punya bukti kalau Marni dibalik teror itu. Aku tidak melihat jelas siapa orangnya, kata Mira. Kelima orang itu masih menatap seberang jalan. Rumah Fahmi memang hanya berjarak jalan umum, sehingga masih terlihat jelas keadaan rumah itu. Fahmi, ajak istrimu istirahat. Pasti dia capek. Romla sudah menyiapkan kamar untuk Fahmi dan istrinya. Dia menyuruh Rara dan Riri tidur di kamar yang sama. Mereka berlima kembali ke kamar masing-masing. Fahmi mengganti bajunya. Dia mengintip sebentar ke rumahnya melalui jendela. Dia melihat tatapan tajam seseorang yang juga mengintip dari kamar depan. Fahmi langsung menutup gorden. Dadanya berdebar. Dia yakin kalau di rumahnya itu ada orang. Kenapa, Mas? Mira menepuk pundak Fahmi dan itu membuat Fahmi terlonjak. Tidak, hanya melihat rumah, jawabnya gugup karena dia sedang menutupi kejanggalan di dalam rumahnya. Mira melihat kegugupan suaminya. Dia lalu membuka gorden dan melihat ke arah rumah. Dia juga melihat sorot mata yang menatapnya tajam. Tatapan itu yang biasa melihatnya saat di rumah. Beberapa kali Mira juga merasa diintip saat mandi. Dan terakhir kali saat dia tidur siang, dia merasa ada yang menggerayanginya. Karena itu dia shock. Mira masih meyakini bahwa Marni yang ada di belakang teror itu. Saat dulu masih depresi, Mira pernah didatangi dua lelaki, yang satu berbadan besar, yang dia yakini teman Fahmi, sedangkan yang satu kini menjadi suami Marni. Mira tidak berani menceritakan pada suaminya. Mira lalu merebahkan tubuhnya. Dia tidak mau membahas itu lagi. Dia merasa bersyukur sudah bisa kembali bersama suaminya. Mir, kamu tahu siapa yang menculikmu? Tanya Fahmi. Polisi juga belum memberi kabar tentang penculik itu. Entahlah, mereka ada yang menyuruh. Kamu tahu siapa? Tidak. Mira menjawab acuh. Mau menjawab mungkin Marni, dia tidak berani. Sudah cukup kemarahan Fahmi kemarin. Mereka berdua akhirnya tidak melanjutkan pembicaraan itu dan memilih untuk segera memejamkan matanya. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Suara-suara aneh di balik kamar itu sangat mengganggu. Fahmi masih bertahan dengan pura-pura tidur agar suara-suara aneh itu segera menghilang. Dia berharap Mira tidak terbangun dan ikut mendengar suara-suara itu. Sepertinya Fahmi harus mencari tempat yang jauh dari sana bersama keluarganya. Dia tidak ingin membahayakan keluarganya. Dan biar Fahmi dan Mira langsung bangun. Mereka berdua saling pandang. Mas, kamu dengarkan? Tanya Mira sembari mendekap lengan suaminya. Dia merasa trauma mendengar suara-suara aneh itu. Shh, kamu tenang ya, bisik Fahmi. Fahmi beranjak dari ranjang ingin melihat suara apa itu. Dia sudah sejak tadi mengabaikan suara-suara aneh yang sejak tadi dia dengar. Mas, ikut, aku lihat sebentar, kamu di sini aja. Fahmi memaksa istrinya untuk tetap di rumah. Dia tidak mau istrinya kenapa-napa. Mira terpaksa menuruti suaminya, meskipun dia sendiri tidak yakin akan baik-baik saja di kamar mandi. Fahmi segera keluar melihat apa yang pecah. Dia memeriksa ruang tamu. Tidak ada barang pecah di sana. Dia lalu mengintip kamar keluar, semuanya baik-baik saja. Dan ibu serta kedua adiknya juga tidak terganggu dengan suara aneh-aneh di luar. Lelaki berkulit sawo matang itu kembali lagi ke kamar. Saat membuka kamarnya, dia melihat Mira sedang dikukung lelaki. Tolong! Mira berteriak saat lelaki itu menoleh ke arah pintu. Lelaki misterius itu melompat keluar jendela. Fahmi mendekati Mira. Ternyata dia salah. Justru Mira yang dalam bahaya sekarang. Dia tidak akan meninggalkan Mira meski sebentar. Fahmi melihat ke arah keluar jendela. Sepertinya lelaki itu telah jauh meninggalkan rumah itu. Dia tidak pernah melihat lelaki itu sebelumnya. Kamu tidak apa-apa? Tanya Fahmi sambil memeriksa tubuh Mira. Mira hanya diam menatap kosong. Dia seperti sedang shock. Ini memang bukan yang pertama kalinya. Mira, kamu baik-baik aja? Lelaki itu melukaimu? Mira tidak menjawab. Tatapan Mira masih kosong. Mungkin rasa takut yang berlebihan membuatnya tidak bisa bereaksi apa-apa.
kecuali hanya air mata yang menetes membanjiri pipinya. Sudah 2 kali dia melakukan itu, kata Mira dengan masih menatap kosong. Bibirnya bergetar menahan rasa takut. Saat kamu diculik, dia yang menculikmu? Mira menggeleng, lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Dia menangis meraung, tidak percaya pada siapapun yang ada di dekatnya. Mira, kamu kenapa? Jangan dekati aku. Mir, jangan dekati aku. Mira melempar bantal pada Fahmi. Mungkin saja dia memang sedang sangat kesal dengan suaminya karena Fahmi tidak pernah mempercayainya. Mungkin ini puncak kekecewaannya untuk kesekian kali dia hampir dilecehkan. Mira, maaf kalau aku punya salah, ucap Fahmi sambil mengambil kembali apa saja yang telah dilempar Mira. Mira, tolong jangan begini, ini sudah malam. Mira membaringkan tubuhnya lalu meringkuk. Air matanya terus saja menetes. Ingin sekali dia berteriak mengatakan kalau dia sudah lelah. Sudah lama dia lelah dengan teror yang terjadi. Fahmi mendekap tubuh istrinya lalu menyelimutinya. Pikirannya juga sangat kacau. Kenapa begitu berani lelaki itu akan melecehkan Mira di rumahnya? Aku lelah, Mas. Antar aku ke rumah Bapak, pintanya. Iya, sekarang tidurlah. Fahmi mengusap lembut rambut istrinya. Dia merasa sangat bersalah kepada istrinya. Sejak menikah dengan Mira, selalu saja mendapatkan kejadian yang tidak mengenakan. Pagi-pagi sekali Fahmi bersiap mengantar Mira. Sejak subuh Mira sudah siap untuk berangkat. Dia terus saja mengatakan ingin segera ke rumah orang tuanya sebelum peneror melihatnya. Kalian tidak makan dulu, kata Romla mengingatkan mereka. Tidak, Bu. Aku tidak mau orang itu melihatku keluar dari sini dan nanti mengikutiku, kata Mira. Fahmi hanya mengikuti kemauan istrinya. Yang penting Mira merasa aman. Bu, aku berangkat dulu ya, titip rumah, ujar Fahmi. Iya, hati-hati. Sebenarnya Fahmi tidak ikut tinggal di rumah mertuanya, tapi Romla mengatakan kalau dia harus menemani istrinya. Ya memang seharusnya begitu. Apapun keadaan suami istri harus tinggal bersama, meskipun seharusnya Mira yang ikut keputusan Fahmi. Kini keadaannya berbeda. Mira menggunakan jilbab dan memakai masker agar tidak diikuti lelaki misterius itu. Sesekali dia melihat ke arah rumah dengan perasaan takut. Tidak ada tatapan tajam dari balik jendela. Selama perjalanan mereka berduanya saling diam dengan pikiran masing-masing. Sesekali mereka menoleh merasa ada yang mengikuti. Perasaan was-was itu terus saja muncul meski sudah berusaha mereka hilangkan. Hidup dalam keadaan ketakutan membuat mereka tidak nyaman. Mereka melewati jalan hutan yang kemarin Mira diculik. Mira tidak mengingat jalan mana di saat masuk ke hutan saat itu. Dia memang sedang tidak fokus. Tiba-tiba dia melihat orang sedang berlari masuk ke hutan. Dari perawakan tubuhnya, Mira kenal orang itu. Mas, sepertinya aku melihat orang yang menculikku. Mira menepuk pundak Fahmi agar menghentikan laju motornya. Fahmi menghentikan motornya ikut. Melihat ke arah hutan, dia menjadi penasaran siapa dan apa motif dari penculikan itu. Mir, kamu di sini sebentar. Aku ingin ikuti laki-laki itu, ucap Fahmi. Aku ikut. Jangan, ini bahaya. Jika aku di sini, bisa saja lebih bahaya, ucap Mira. Fahmi akhirnya mengurungkan niatnya mengikuti lelaki itu. Dia tidak tega meninggalkan Mira atau mengajak Mira masuk ke dalam. Fahmi kembali melajukan motornya menuju rumah mertuanya. Dia ingin segera kembali ke hutan untuk mencari tahu siapa laki-laki itu. Rumah besar itu terlihat sepi. Marni segera turun dari motornya dan gegas masuk ke rumah. Perasaannya tidak enak karena biasanya ayahnya akan duduk di teras saat pagi begini. Assalamualaikum. Mira mengetuk pintu dan memanggil-manggil orang rumah. Tapi beberapa kali dia memanggil tidak ada jawaban. Tidak ada orang, kata Mira kepada Fahmi. Fahmi mengambil telepon selulernya di saku celananya lalu menghubungi nomor kakek iparnya. Mbak, di mana? Kami baru saja sampai di rumah, kata Fahmi. Kami sedang di rumah sakit. Bapak sakit? Di rumah sakit mana? Tanya Fahmi. Mira langsung mengambil telepon seluler yang ada di tangan Fahmi dan berbicara dengan kakaknya. Bapak sakit apa? Tanya Mira. Sejak mendengar kamu diculik sakit jantung bapak kambuh. Kami di rumah sakit kota.
Tubuh Mira langsung lemas. Seharusnya dia mengabari ayahnya kalau dia sudah selamat sejak semalam. Entah kenapa dia merasa hidupnya terus saja mengalami masalah. Mungkin memang menikah dengan Fahmi sebuah kesalahan. "Kamu bisa kalau kita ke rumah sakit sekarang?" tawar Fahmi. Dia tidak mau istrinya semakin sedih kalau dia tidak segera mengantarnya. "Ayo." Mira langsung naik kembali ke motor suaminya. Mereka kembali lagi menuju kota. Jika saja dia tahu kondisi ayahnya yang sedang di rumah sakit, mereka akan langsung ke rumah sakit. "Mbak, bagaimana keadaan Bapak?" tanya Mira pada kakaknya yang sedang berada di ruang tunggu. "Masih ditangani dokter," kata Nurma, kakaknya Mira. "Kamu ini kenapa sih? Selalu saja membuat susah Bapak." Galih, kakak pertama Mira, menegur Mira. Meskipun dia sudah dibantu Fahmi untuk bisa kembali, tapi dia tidak suka dengan Fahmi. Apalagi Fahmi yang membuat kehidupan Mira tidak baik. Dia tahu bagaimana Mira mendapatkan teror dari istri Fahmi yang dulu. "Jangan begitu Mas," tegur Nurma pada kakaknya. "Maaf Mas, jangan salahkan Mira. Saat ini Mira juga sedang tidak baik-baik keadaannya." Fahmi membela istrinya. Dia tidak mau jika istrinya disalahkan oleh kakaknya. "Ini juga karena kamu. Kalau kamu tidak menikahi Mira, istrimu yang gila itu tidak akan mengganggu kami." Galih menatap tidak suka kepada Fahmi. Dia sudah menahan kebencian itu sejak dia tahu permasalahan yang dialami Mira. "Maaf Mas, mungkin Mas salah paham. Bukan Marni yang mengganggu kami." Fahmi terus saja membela Marni. Itu yang membuat Mira semakin kesal kepada suaminya. "Yang membuat Mira depresi itu siapa? Kalau bukan istrimu yang gila itu?" Galih terus saja mengatakan kalau Marni gila. "Maaf untuk yang itu, tapi kali ini bukan Marni yang melakukannya." "Mas, jangan membela mantan istrimu terus. Kalau kamu masih mencintainya, kembali saja sama Mbak Marni." Mira akhirnya mengungkapkan kekesalannya. Dia tidak habis pikir dengan suaminya yang seolah malah menyalahkannya. "Mir, apa maksudmu?" Fahmi kaget dengan perkataan istrinya. "Lebih baik kamu selesaikan dulu masalahmu dengan istrimu. Jangan libatkan Mira dengan masalahmu." Galih mengusir Fahmi. Dia sudah tidak bisa menahan amarahnya kali ini. Apalagi melihat adiknya yang seperti tertekan. "Mas, ini tidak ada hubungannya dengan Marni." Fahmi berusaha meyakinkan mereka. Dia tidak mau orang yang tidak bersalah dituduh melakukan itu. Bagaimanapun juga Marni juga pernah berbuat baik. Bukankah wajar memberi kepercayaan dengan tidak selalu menuduh? "Sudahlah Mas, kamu urus dulu mantan istrimu. Aku lelah diperlakukan seperti ini," kata Mira. Dia sudah muak dengan keadaannya. Jika masih saja dia mendapatkan teror, dia tidak tahu akan seperti apa nantinya. "Tapi Mir, pergi kamu Fahmi. Setelah urusan dengan mantan istrimu itu selesai, kamu bisa kembali lagi." Galih mendorong tubuh Fahmi. Dia sudah tersulut emosi. "Jangan Mas." Mira menarik lengan kakaknya. Bagaimanapun kekesalannya pada Fahmi, dia tidak rela jika suaminya mendapatkan kekerasan. "Pulanglah Mas. Aku ingin menenangkan diri dulu," pinta Mira kepada suaminya. Fahmi akhirnya menuruti permintaan Mira dengan berat hati. Dia sebenarnya tidak tega meninggalkan Mira. Dia tidak mau Mira terus saja disalahkan oleh kakaknya. Hubungan itu adalah saling percaya dan saling memahami. Begitulah yang diinginkan Mira. Tapi dia merasa kalau Fahmi selalu mengabaikan perasaannya. Dia ingin sekali suaminya memahaminya, tapi tetap saja suaminya seolah tidak pernah mau mengerti dirinya. Cinta. Apa itu cinta jika tidak saling mengerti? Mira sampai merasa suaminya tidak mencintainya. Fahmi menikahinya hanya sebagai bentuk tanggung jawab. Apakah Mira salah berpikiran seperti itu? Mungkin bagi Fahmi dia bukan remaja yang harus mengatakan cinta. Cinta itu untuk remaja saja. Bagi mereka yang sudah lama menikah, hubungan itu sebuah kebutuhan. Fahmi memang bukan perjaka yang perlu cinta untuk menikah. Ada yang bisa menemaninya mengurangi hidup itu sudah cukup baginya. Dia tidak tahu betapa Mira begitu menginginkan pengakuan cintanya. Mira lalu duduk di samping kakak perempuannya. Dia merasa butuh sandaran untuk menumpahkan keresahannya tanpa harus disalahkan. Memang keputusannya menerima lamaran Fahmi itu sebuah kesalahan.
Tapi rasa cinta Mira pada Fahmi tidak bisa ditolaknya. Mira tidak bisa menolak saat cinta itu hadir. Bahkan dia sudah mencintai Fahmi saat dia masih setengah gila. Selama hidupnya, Mira tidak pernah dekat dengan lelaki. Bukan karena dia tidak laku, tapi dia hanya ingin menjaga hatinya untuk pasangan halalnya nanti. Itulah yang selalu Mira lakukan. Bukan juga karena dia tidak pernah mencintai laki-laki, tapi Mira lebih menjaga pandangan dan hatinya. Dan parahnya, dia malah mencintai lelaki yang sudah pernah menikah. Bahkan dia mencintai Fahmi saat masih berstatus suami secara hukum. Kalian ada masalah? Tanya Nurma dengan lembut. Mira menggeleng lalu menempelkan kepalanya di pundak sang kakak. Dia tidak mau keluarganya ikut membenci Fahmi jika dia menceritakan tentang keburukan suaminya, sedangkan dirinya masih sangat mencintai suaminya. Mungkin kalau dibilang wanita bodoh, itu memang tepat baginya. Cintanya yang telah membuatnya menjadi bodoh. Sudahlah Mir, aku tahu bagaimana sikap suamimu. Jangan kamu tutupi terus. Gali mendekati adiknya agar pembicaraan mereka tidak terdengar dari jauh. Aku tidak menutupi apa-apa, Mas. Mas Fahmi itu lelaki baik, dia tidak pernah melakukan hal buruk kepada aku, kata Mira membela suaminya. Padahal tanpa dia sadari, kedua kakaknya telah mengambil kesimpulan saat dirinya tadi memprotes suaminya. Lelaki baik itu tidak akan membiarkan istrinya dalam masalah. Berapa kali dia membuatmu dalam masalah? Bahkan sebelum kalian menikah saja kamu sudah menjadi korban. Aku hanya heran, kenapa kamu mau menerima lelaki itu? Apa di sini tidak ada perjaka yang baik? Mas, jangan salahkan Mira. Semua sudah terjadi dan seharusnya kita membantu Mira keluar dari masalah, tegur Nurma. Mira berpisah dengan Fahmi itu sudah keluar dari masalah, Mas. Mira tidak suka dengan ucapan kakaknya, karena itu justru akan menjadikan masalah baru. Kenapa? Kamu mau membela suamimu yang jelas-jelas tidak bisa melindungimu? Sudah. Jangan menyudutkan Mira terus. Wajar mereka masih sering bertengkar karena mereka baru menikah, kata Nurma menengahi perdebatan itu. Terserah. Kalau kamu tidak bisa diatur, jangan pernah minta bantuanku kalau bermasalah dengan suamimu itu. Gali meninggalkan kedua adiknya dengan perasaan dongkol. Dia merasa tidak dihargai sebagai kakak, padahal yang dia lakukan demi kebaikan adiknya. Mira hanya menatap punggung kakaknya. Dia merasa menyesal karena pernikahannya justru membuat keluarganya berantakan. Dan kini ayahnya malah menjadi korban karena memikirkannya. Sudah. Jangan pikirkan perkataan Mas Gali. Dia sebenarnya sangat menyayangimu. Hanya saja caranya yang salah, ujar Nurma sembari mengusap lengan adiknya. Mbak, apa aku harus berpisah dengan Mas Fahmi? Mira menatap kosong jauh ke depan. Semua sangat sulit diputuskan. Bercerai bukan solusi, tapi kembali bersama Fahmi membuatnya tertekan. Shh, jangan bicara begitu. Apa kamu tidak ingat apa yang selalu Bapak katakan? Menikahlah sekali seumur hidup dan jangan pernah melakukan perceraian. Mira menatap kakaknya. Dalam keadaan yang serba kekurangan karena suami kakaknya malas bekerja, Nurma tetap bertahan. Apakah dia harus bertahan dengan pernikahannya meskipun dia tetap dibayang-bayangi Marni? Apa Mbak bertahan dengan Mas Ardi karena itu juga? Tanya Mira. Jodoh itu sudah ketetapan Allah. Mungkin ini memang ujian kami. Doakan Mbak bisa bersabar dengan sikap Masmu, dan kamu juga harus bisa bersabar dengan pernikahanmu. Fahmi itu orang baik kok Mira. Nasihat kakaknya seketika membuatnya tersadar. Tidak seharusnya dia berkata kasar kepada suaminya. Lelaki mana yang mau menerima wanita gila sepertinya kalau bukan Fahmi? Lelaki itu juga sudah banyak membantu keluarganya. Dia tidak pernah menghilangkan kebaikan suaminya. Fahmi segera ke kantor. Dia sebenarnya sudah sangat lelah karena masalah istrinya itu. Ditambah kakak iparnya menyudutkannya. Kalau kemarin dia merasa tidak sanggup dengan kelakuan istrinya, kini dia merasa tidak bisa jauh dari istrinya. Baru beberapa jam dia meninggalkan istrinya, tapi rasa rindu itu semakin terasa.
"Bagaimana keadaan Mira?" tanya Rais meskipun Fahmi sering mengacuhkannya. Tapi Rais tidak pernah berhenti untuk peduli. "Dia baik," jawab Fahmi. Lelaki itu hanya gengsi jika banyak bicara menanggapi Rais. Dia sudah mengatakan pada Rais untuk tidak dekat-dekat dengannya. "Kamu sepertinya sangat lelah. Kenapa kamu tidak membeli mobil? Biar tidak selalu uring-uringan karena kepanasan di jalan," kata Rais asal yang tidak ada hubungannya dengan keadaan Fahmi. Dia hanya ingin bisa bicara panjang lebar dengan sahabatnya. "Mobil? Apa aku sudah pantas beli mobil?" tanya Fahmi. Di luar prediksinya, ternyata Fahmi menanggapinya dengan serius. Rais langsung mengajak Fahmi membicarakan tentang mobil. "Apa kamu tidak ingin menyenangkan istrimu? Aku saja yang masih tetap menjadi karyawan biasa saja ingin punya mobil." Fahmi berpikir sejenak. Bukankah dia memang butuh? Setidaknya untuk menyenangkan istrinya. Meskipun dia tahu kalau istrinya tidak pernah menuntutnya apa-apa. Seharusnya dia bersyukur karena Mira tidak pernah menuntut hidup mewah. Meskipun kini posisinya di kantor sudah sangat baik. Gajinya juga sudah lumayan jika Mira ingin hidup bermewah-mewah seperti yang Marni lakukan dulu. "Apa kamu bisa temani aku mencari mobil?" "Beneran?" Fahmi mengangguk. Ini sebenarnya bukan pertama kali dia punya mobil sih. Dulu saat awal menikah dia juga pernah kredit mobil karena Marni selalu meminta mobil. Padahal gajinya masih cukup untuk biaya sehari-hari dan juga perawatan wajah istrinya. Itu pun mepet. Hingga akhirnya hanya setahun dia merasakan punya mobil. Lelaki jangkung itu bukan lelaki yang sulit dalam menentukan apa yang dia inginkan. Dia cenderung suka pada pandangan pertama. Seperti saat dia memilih Marni dulu. Dia tidak mencari tahu siapa dari kalangan mana Marni. Dia hanya taunya sudah jatuh cinta, udah. Kadang karena sikap yang tidak mau ambil pusing itu membuat Fahmi sering terjebak dalam kesulitan. Mobil sedan warna hitam menjadi pilihan Fahmi. Dia tidak mau membeli mobil mewah. Dia membeli mobil yang harganya di bawah tabungannya. Dia hanya ingin uangnya itu bisa dipakai istrinya untuk cadangan saat mereka kesulitan uang atau saat keluarga ada yang membutuhkan bantuan. Saat dalam perjalanan pulang, Fahmi mendapat panggilan dari kakak iparnya. Fahmi langsung menerima panggilan itu. "Fahmi, cepat kemari. Mira kenapa mbak? Pokoknya kamu segera ke sini." Fahmi segera meluncur ke rumah sakit tempat ayah mertuanya dirawat. Setelah sampai, Fahmi memarkirkan motornya tepat saat Gali menghadangnya. Kakak iparnya itu tampak panik. "Ayo buruan," kata Gali dengan menyeret Fahmi. "Bentar mas, parkir motor dulu." Fahmi meletakkan motornya di tempat parkir. Lalu dia berjalan cepat mengikuti kakak iparnya. Di ruang IGD, Mira tengah berbaring masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Mereka hanya bisa melihat dari jendela kaca. Dokter masih memeriksa keadaan Mira. "Kenapa Mira mbak?" tanya Fahmi. "Tadi tiba-tiba dia kejang kemudian pingsan." Nurma menjelaskan keadaan Mira. "Habis kamu apakan Mira sampai begitu?" Gali bertanya menyalahkan Fahmi. "Mas, jangan salahkan Fahmi. Mira dari tadi bersama kita. Pasti karena kamu terlalu menekannya jadi dia seperti itu," tegur Nurma. Menurutnya Gali terlalu menyalahkan Fahmi. Padahal dia tahu sendiri kalau Fahmi itu lelaki baik dan bertanggung jawab. Fahmi tidak menggubris ocehan kakak iparnya. Dia terus saja menatap istrinya dari kaca yang sedang diperiksa dokter. Tidak lama kemudian dokter keluar dari ruang IGD dan salah satu suster masih berada di ruangan itu. "Bagaimana dok?" tanya Fahmi. "Kami akan menunggu pemeriksaan lanjutan. Bu Mira masih belum sadar. 1 jam lagi saya cek kembali," kata dokter itu. Fahmi masuk ke ruangan itu. Sedang sang suster masih memasang cairan infus pada Mira. "Kondisi Bu Mira sangat lemah. Apa Bu Mira belum makan?" tanya sang suster. Makan. Fahmi menyadari kecerobohannya. Pagi tadi Mira memang belum makan. Tapi apa iya dia tidak makan lagi? Lelaki jangkung itu lalu keluar dari ruangan. "Apa Mira tadi makan?" tanya Fahmi pada kedua kakak iparnya. Kedua kakak ipar itu saling menoleh, lalu sama-sama menggeleng.
Fahmi langsung ke kantin rumah sakit membeli roti dan juga susu kemasan lalu berlari kembali ke ruangan ICU. Mira sudah sadar dan setelah mendapatkan izin dari suster, Fahmi masuk ke ruangan itu. Sedangkan kedua kakak iparnya tidak berani mendekat. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.